in the base, square in the face. This fucking world better prepare to get laced because they're gonna taste my. Fine. I'll do it myself. I got that. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020. Sekolah di tanah air. Kondisi ini harus dijalani demi mencegah penyebaran virus corona di lingkungan. Perekonomian rakyat nyaris lumpuh dengan berbagai macam aturan pembatasan. Dunia pendidikan dan kebudayaan menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19. Kasus COVID-19 di Indonesia. Perekonomian rakyat. Pelajaran jarak jauh atau PJJ. Pandemi COVID-19 memengaruhi segala aspek kehidupan, salah satunya pendidikan. Hal ini berimplikasi pada diterapkannya pembelajaran jarak jauh demi menekan angka penularan yang kian meningkat selama 2 tahun terakhir. Akibat adanya pandemi ini, pemerintah terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang Juknis pengelolaan BOS untuk menyesuaikan penyaluran dana BOS reguler pada tahun 2021 dengan 3 skema baru. Di tahun ini, dana BOS lebih fleksibel dan difokuskan untuk meringankan pembiayaan selama pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pengelolaan dana BOS tahun 2021. Apa sih dana BOS itu? Dana BOS adalah dana bantuan operasional sekolah untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar. Dana BOS ini juga ditujukan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dari dana BOS sendiri yang pertama ada PMK nomor 197 /PMK.07 /2020 tentang perubahan kedua atas PMK nomor 48 /PMK 07 /2020 tentang pengelolaan DAK non-fisik. Yang kedua ada Permendagri nomor 24 /2020 tentang pengelolaan dana BOS pada Pemda. Yang ketiga, ada Permendikbud nomor 6 /2021 tentang Juknis pengelolaan dana BOS reguler. Dalam pengelolaannya, dana BOS memiliki 5 prinsip, antara lain fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Nah, penerima dari dana BOS ini tidak sembarangan loh teman-teman. Jadi, terdapat beberapa syarat sekolah sebagai penerima dana BOS. Yang pertama, mengisi dan melakukan pemutakhiran dapodik sesuai dengan kondisi real di sekolah. Yang kedua, memiliki nomor pokok sekolah nasional. Yang ketiga, memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang terdata pada dapodik. Yang keempat, memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. Dan yang kelima, tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Kemudian, kalian penasaran gak sih dengan alokasi dari dana BOS sendiri? Pada tahun 2021, Dana BOS telah mengalokasikan dananya untuk SMA-SMA di Indonesia sejumlah 7.350.000.155.310.000 dengan penerima manfaat 13.374. Sedangkan alokasi dana BOS untuk SMK-SMK yang ada di Indonesia sejumlah 8.939.938.250.000 dengan penerima manfaat sejumlah 14.000. Selanjutnya, yuk kita bahas mengenai tata cara pengelolaan dana BOS. Tata cara penyaluran dana BOS terdiri dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Lalu, tata cara pengelolaan dana BOS sendiri terdiri dari yang pertama, diterapkan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah.
Yang ketiga, sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS. Yang keempat, penggunaan hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan. Yang kelima, penggunaan harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama. Yang keenam, hasil kesepakatan dituangkan secara tertulis. Yang ketujuh, kesepakatan didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah. Dan yang terakhir, pengelolaan pada sekolah itu harus secara terbuka. Penerima manfaat dana BOS harus melakukan pelaporan terhadap penggunaan dari dana BOS itu sendiri. Yang pertama, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap. Pembukuan ini harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung seperti berikut. Selanjutnya, sekolah juga harus menyusun laporan secara lengkap dengan beberapa ketentuan seperti di bawah ini. Nah, pajak terkait penggunaan dana BOS reguler di sekolah mengikuti ketentuan pada peraturan perundang-undangan mengenai pajak nasional dan pajak daerah. Penggunaan dana BOS ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, ada penerimaan peserta didik baru, kemudian pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, dan yang terakhir ada komponen pembayaran honor. Nah, teman-teman, pada masa pandemi COVID-19 ini, terdapat penyesuaian-penyesuaian terhadap penggunaan dari dana BOS. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai insentif untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh seperti pembelian paket data untuk pendidik dan peserta didik. Selain itu, dana BOS reguler ini juga mendapatkan relaksasi sejumlah lebih dari 50% loh teman-teman. Harapannya, penerima manfaat dari dana BOS ini tetap dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan lancar dengan memanfaatkan bantuan dari dana BOS sendiri.